Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Syafira, mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan kurikulum. Video ini akan membahas mengenai organisasi kurikulum. Pembahasan video kali ini mencakup pengertian organisasi kurikulum, bentuk organisasi kurikulum, serta prosedur organisasi kurikulum. Sebelum kita masuk ke materi inti, yuk kita belajar mengenai pengertian kurikulum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran. Pengertian organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pengajaran yang disampaikan kepada peserta didik guna tercapainya tujuan pendidikan atau pembelajaran yang ditetapkan. Dalam proses pengembangan kurikulum, organisasi berperan sebagai suatu metode untuk menentukan seleksi dan pengorganisasian pengalaman-pengalaman belajar yang diselenggarakan oleh sekolah. Organisasi kurikulum menunjukkan peranan guru, peserta didik, dan lain-lain yang terlibat aktif dalam proses perencanaan kurikulum. Untuk melakukan organisasi kurikulum, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu ruang lingkup, urutan bahan, kontinuitas, keseimbangan, dan keterpaduan. Materi selanjutnya yaitu mengenai bentuk organisasi kurikulum. Pertama, subjek kurikulum atau pembelajaran terpisah. Organisasinya sederhana dan tidak terlalu sulit untuk direncanakan dan dilaksanakan. Namun, bentuk kurikulum tersebut banyak mengalami kritik dari para ahli, karena peserta didik hanya pasif dan ada juga yang mengkritik bahwa subjek kurikulum terlampau mengutamakan pengalaman umat manusia yang lampau, yakni kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyang yang dituangkan dalam bentuk mata pelajaran, sehingga pengetahuan peserta didik hanya bersifat verbalistik. Korelat kurikulum atau mata pelajaran gabungan adalah kurikulum yang menekankan perlunya hubungan di antara satu pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, tetapi tetap memperhatikan ciri atau karakteristik tiap bidang studi tersebut. Organisasi pada bentuk kurikulum ini diantara lain pendekatan struktural. Dalam pendekatan ini, kajian suatu pokok bahasan ditinjau dari beberapa mata pelajaran sejenis. 2. Pendekatan fungsional. Pendekatan ini didasarkan pada pengkajian masalah yang berarti dalam kehidupan sehari-hari. 2. Pendekatan daerah. Pada pendekatan ini, materi pelajaran ditentukan berdasarkan lokasi atau tempat. 3. Integrated curriculum atau kurikulum terpadu adalah kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan, tanpa mengadakan batas-batas antara satu mata pelajaran dengan yang lainnya. Apa yang diajarkan sekolah disesuaikan dengan kehidupan anak di luar sekolah. Pelajaran membantu anak dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan di dunia nyata atau di luar sekolah. Pembahasan berikutnya adalah prosedur organisasi kurikulum. Menurut Zainal Arifin, prosedur mereorganisasi kurikulum ada beberapa cara, yaitu: pertama, reorganisasi melalui buku pelajaran.
Buku pelajaran diyakini merupakan sumber belajar yang sangat penting bagi peserta didik, sehingga buku-buku yang kurang tepat dibaca oleh siswa hendak disingkirkan, karena akan merusak pengetahuan siswa. Dengan demikian, untuk mengorganisasi kurikulum bisa dilakukan melalui buku pelajaran. 2. Reorganisasi kurikulum dengan cara tambal sulam. Kalau suatu sekolah sudah mempunyai kurikulum yang masih ada sebagai komponen yang masih layak digunakan, maka komponen yang dirasa sudah tidak layak untuk diterapkan, dicarikan pengganti komponen tersebut dengan komponen yang lebih bagus. 3. Reorganisasi kurikulum melalui analisis kegiatan. Kurikulum merupakan pengalaman yang akan diberikan kepada siswa untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan untuk mengamati kegiatan kehidupan sehari-hari orang dewasa yang hasilnya dijadikan bahan pelajaran. Keempat, reorganisasi kurikulum melalui fungsi sosial. Prosedur ini dilakukan melalui 2 tahap, yaitu pertama, merumuskan strategi fungsi sosial yang meliputi bagaimana hidup yang ideal, merumuskan sifat seseorang dalam kehidupan sosial, mengemukakan sifat-sifat belajar dan merumuskan peranan sekolah dalam kehidupan sosial. Kedua, merumuskan ruang lingkup fungsi kehidupan sosial berdasarkan kriteria tertentu yang meliputi hidup dalam lingkungan keluarga, kehidupan waktu senggang, kehidupan sebagai warga negara, kehidupan kelompok yang terorganisasi, dan lain sebagainya. Kelima, reorganisasi kurikulum melalui survei pendapat. Organisasi jenis ini dilakukan berdasarkan survei terhadap masyarakat dari berbagai kalangan. Hasil survei pendapat ini bisa dibentuk dalam organisasi kurikulum. Keenam, reorganisasi kurikulum melalui studi kesalahan. Organisasi kurikulum bisa dibentuk lagi dengan cara melakukan studi kesalahan atau mencari tahu kesalahan dari proses belajar mengajar yang telah diterapkan itu. Lalu dicarikan cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Reorganisasi kurikulum melalui analisis remaja. Masalah remaja terus berkembang mengikuti ruang dan waktu. Kurikulum yang tidak memperhatikan kenyataan itu akan cenderung kelihatan tidak sesuai dengan zaman. Oleh karena itu, maka dibutuhkan pengorganisasian ulang terhadap kurikulum dengan cara mencari tahu permasalahan yang sering timbul pada remaja. Kemudian dijabarkan dalam bentuk pelajaran, sehingga terbentuk organisasi kurikulum yang baru yang berdasarkan analisis terhadap permasalahan remaja. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua.